komunikasi. Kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Ensiklopedia Komunikasi. Saluran yang membahas khasanah keilmuan komunikasi dari aspek teori, penerapan dalam penelitian, dan aplikasi dalam kehidupan. Saluran ini terselenggara atas kerjasama dengan SCC, Strategic Communication Center, yang berada di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi, FIKOM, Universitas Islam Bandung, Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda sehingga channel ini semakin produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman Ensiklopedia Komunikasi. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu menghadirkan topik seru seputar ilmu komunikasi. Hari ini, kita akan ngobrol tentang domestikation theory, atau dalam bahasa Indonesia, teori domestikasi. Apa sih itu? Bayangin, teknologi yang awalnya asing, seperti ponsel atau internet, akhirnya jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Kok bisa? Nah, teori ini akan jelasin caranya. Cocok banget buat kalian yang penasaran bagaimana teknologi dijinakkan oleh manusia. Yuk, kita mulai. Jadi, apa sih domestikation theory itu? Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Roger Silverstone dan timnya di tahun 1990-an, berasal dari bidang Science and Technology Studies, STS, dan Media Studies. Intinya, teori ini menjelaskan bagaimana teknologi baru yang awalnya terasa asing atau liar, akhirnya dijinakkan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Bayangin teknologi itu kayak hewan liar yang masuk ke rumah. Awalnya, kita bingung, ini dipakai buat apa sih? Tapi lama-lama, kita belajar menggunakannya, menyesuaikannya dengan rutinitas, dan bahkan membentuk makna baru dari teknologi itu. Menurut Silverstone, ada 4 tahap dalam proses domestikasi ini. 1. Appropriation. Proses saat kita mengambil teknologi, misalnya membeli smartphone atau berlangganan aplikasi. 2. Objectification. Teknologi mulai punya tempat fisik di hidup kita, misalnya meletakkan TV di ruang keluarga. 3. Incorporation. Teknologi jadi bagian dari rutinitas harian, seperti cek WhatsApp setiap pagi. 4. Conversion. Teknologi jadi simbol identitas kita, misalnya pamer di media sosial kalau kita pakai gadget terbaru. Teori ini beda dari pendekatan lain, seperti teknologi acceptance model, karena fokusnya bukan cuma pada mengapa orang pakai teknologi, tapi bagaimana teknologi diintegrasikan ke dalam kehidupan sosial dan budaya kita. Keren, kan? Sekarang, kita masuk ke dunia penelitian komunikasi. Domestikation theory sering banget dipakai di bidang media studies dan komunikasi organisasi untuk memahami bagaimana teknologi media diadopsi dan dimaknai. Yuk, kita lihat contohnya di setiap tahap. 1. Appropriation dalam penelitian komunikasi. Di tahap appropriation, peneliti sering menganalisis bagaimana orang memilih teknologi berdasarkan kebutuhan atau nilai sosial. Misalnya, sebuah penelitian di Journal of Computer Mediated Communication meneliti kenapa keluarga di Inggris memilih untuk beli tablet. Ternyata, banyak yang beli karena ingin anak-anak mereka belajar online, tapi juga karena tablet dianggap keren secara sosial. Komunikasi di sini penting, karena iklan atau cerita dari teman bisa memengaruhi keputusan pembelian. 2. Objectification dan incorporation. Di tahap objectification dan incorporation, peneliti komunikasi suka meneliti bagaimana teknologi ditempatkan di ruang fisik dan rutinitas. Contohnya, penelitian di Canadian Journal of Communication menemukan bahwa di banyak rumah, laptop diletakkan di meja makan, bukan di ruang kerja, karena keluarga ingin tetap ngobrol sambil pakai teknologi. Ini menunjukkan teknologi nggak cuma alat, tapi juga mengubah cara kita berinteraksi. Di tahap incorporation, peneliti juga lihat bagaimana media sosial, seperti Instagram, jadi bagian dari rutinitas harian, misalnya posting story setiap hari. 3. Conversion dan makna sosial. Di tahap conversion,
peneliti komunikasi menganalisis bagaimana teknologi jadi simbol identitas. Misalnya, penelitian tentang penggunaan ponsel di kalangan remaja menunjukkan mereka pilih iPhone bukan cuma karena fungsinya, tapi karena dianggap prestisius. Komunikasi di sini berperan saat orang-orang pamer teknologi mereka di media sosial yang memperkuat identitas sosial mereka. Ini menunjukkan teknologi nggak cuma alat, tapi juga cerminan budaya. Domestikasian teori juga membantu peneliti memahami digital divide. Penelitian menunjukkan bahwa teknologi nggak cuma soal akses, tapi juga bagaimana orang memaknai dan mengintegrasikannya. Misalnya, di komunitas pedesaan, domestikasi ponsel bisa terhambat karena kurangnya pemahaman simbolis tentang teknologi. Teori dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita ke kehidupan sehari-hari. Domestikasian teori nggak cuma buat penelitian akademis, tapi juga relevan banget di keseharian kita. Yuk, kita lihat contohnya. 1. Teknologi di rumah. Pernah nggak sih kalian notice, TV di rumah sekarang nggak cuma buat nonton sinetron, tapi juga buat streaming Netflix atau main game? Itu contoh incorporation. Dulu, TV dianggap barang mewah, tapi sekarang udah jadi bagian dari rutinitas keluarga. Bahkan, di banyak rumah, TV diletakkan di ruang keluarga supaya semua bisa kumpul, objektifikation. Kalau ada tamu, kita juga suka pamer smart TV baru, itu bagian dari konversi. 2. Media sosial dan identitas. Di dunia media sosial, domestikasi terjadi saat kita nggak cuma pakai aplikasi, tapi juga menyesuaikannya dengan gaya hidup. Misalnya, kamu mungkin awalnya bingung pakai TikTok, appropriation, tapi sekarang rutin bikin video dance karena itu jadi bagian dari rutinitasmu, incorporation. Bahkan, kalau kamu sering posting video aesthetic, itu bisa jadi simbol identitasmu sebagai content creator, conversion. Komunikasi di sini, seperti komen atau like, bikin teknologi makin nyata di hidup kita. 3. Teknologi di komunitas tradisional. Contoh menarik lainnya adalah domestikasi teknologi di komunitas tradisional, seperti suku Baduy di Indonesia. Penelitian menunjukkan perempuan Baduy mulai pakai ponsel untuk jualan online, meskipun awalnya teknologi ini dianggap asing. Mereka menjinakkan ponsel dengan cara menggunakannya sesuai nilai budaya mereka, misalnya hanya untuk komunikasi bisnis, bukan untuk hiburan. Ini contoh bagaimana domestikasi teknologi bisa beradaptasi dengan konteks lokal. Domestikasian teori punya banyak kelebihan. Pertama, teori ini membantu kita paham bahwa teknologi nggak cuma soal alat, tapi juga soal makna sosial dan budaya. Kedua, teori ini fleksibel, bisa dipakai di berbagai konteks, dari rumah tangga sampai komunitas tradisional. Ketiga, teori ini menekankan peran aktif pengguna dalam membentuk teknologi, bukan cuma menerima begitu saja. Tapi, ada tantangan juga. Dengan teknologi yang semakin kompleks, seperti AI atau IoT, proses domestikasi jadi lebih rumit karena melibatkan banyak pihak, nggak cuma pengguna individu. Selain itu, penelitian domestikasi sering fokus pada rumah tangga, padahal teknologi sekarang juga dijinakkan di sekolah, kantor, atau komunitas lain. Makanya, teori ini perlu terus dikembangkan supaya relevan dengan zaman. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang domestikasian teori. Intinya, teori ini ngebantu kita ngerti bagaimana teknologi dari yang awalnya asing bisa jadi bagian dari hidup kita, baik di rumah, komunitas, atau media sosial. Komunikasi adalah kunci dalam proses ini, dari iklan yang bikin kita tertarik sampai obrolan yang bikin teknologi punya makna. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video seru lainnya dari Ensiklopedia Komunikasi. Tulis di kolom komentar, teknologi apa yang menurut kalian udah kalian jinakan di kehidupan sehari-hari? Share, yuk! Sampai jumpa di video berikutnya. Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan rasa.